Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Buton Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolres Buton Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim 1413 Buton atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Sangi Awambulu, yang terhormat PJ Kepala Desa Baruta, yang terhormat para kepala desa yang sempat hadir pada acara Foma, yang terhormat tokoh perangkat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua-ketua majelis taklim, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah pada sore hari ini bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan sebuah ritual, sebuah tradisi Foma setiap tahun pasca Idul Fitri, atau yang dikenal juga dengan halal bihalal. Semoga acara yang kita laksanakan ini mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua yang ada di desa ini mendapatkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita, guru kita, contoh teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita semua duduk. Ini adalah ajang silaturahim antara seluruh masyarakat, baik yang ada di Kota Bau-Bau maupun yang ada di Buton Tengah, bil khusus yang ada di desa Baruta yang kita sama-sama banggakan ini. Saya agak lupa tadi karena Baruta tadi ada apa. Ini Baruta itu Bapak Ibu yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita melaksanakan halal bihalal atau yang disebut Foma? Ini adalah ajang silaturahim. Jadi silaturahim itu ada dua. Ada namanya turibat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas.
silaturahim itu ada dua. Pertama, kita silaturahim dengan Tuhan kita. Yang kedua, kita silaturahim dengan sesama. Dan kalau kita silaturahim dengan Tuhan kita, itu melalui media sholat. Kita sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah menyambung tali silaturahim dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Makanya orang habis sholat itu, kita ketika imam baca assalamualaikum warahmatullah, kita ikut imam, dia balik kanan. Itu artinya kita melihat saudara-saudara kita yang di kanan, didoakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah silaturahim. Yang kedua, silaturahim di balik kiri. Kita silaturahim dengan orang yang ada di kiri. Setelah itu kita duduk. Jangan lupa imam. Imam belum pulang, kita sudah pulang, keluar. Jadi itu. Yang berikutnya, hakikatnya tadi kita kenapa balik kanan, balik kiri, kita bertasawuf habis sholat, itu jangan putus. Makanya namanya sila. Sila itu artinya tali. Jangan pernah tali ini putus. Makanya kalau kita kumpul begini adalah menyambung tali yang putus. Kita sambung dengan apa? Pertemuan begini. Jadi silaturahim itu bukan harus salaman saja. Enggak. Memang kata Nabi, kalau kita ketemu orang muslim ini kemudian kita salaman, ghufirallahu ma ayyatafarraqa. Allah akan bersihkan kesalahan-kesalahan kita sebelum kita berpisah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini silaturahim. Dan mudah-mudahan kita semua tahu bahwa silaturahim itu biar kita rajin sholat, minta maaf, biar kita rajin haji, biar kita sering puasa, sering sedekah. Kalau silaturahimnya tidak bagus, kata Nabi, la yadkhulul jannah wa qati'ir rahmi, tidak masuk surga orang yang memutusin silaturahim. Maka kita jaga. Dan kalau dosa kepada Allah, itu walaupun dosa kita setinggi awan di langit, seluas bumi, ini dosa kita, satu saja yang kita jaga, jangan kita musyrik, jangan kita mempersekutukan Tuhan. Maka diampuni dosa kita. Itu kata Quran, bukan kata saya. Tapi kalau dosa sesama manusia ini berat sekali. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wallahu ghafurur rahim. Katakan, hamba-hambaku, kalian yang telah banyak melakukan salah, banyak dosa, melampaui batas, la ta'asu min rahillah, jangan putus asa dari dosa yang kalian lakukan. Karena kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosa kalau kita dosa kepada Allah. Peminum, pembina, pembunuh, kalau dia minta ampun kepada Allah, namanya tobat nasuha, insya Allah bersih. Tuh, sebanyak apa dosa kita kepada Allah, insya Allah Allah bersihkan dengan catatan ternyata yang
orang berdosa, orang salah. Itu dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang kembali dari salah kembali baik. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka orang yang suka membersihkan dirinya dari salahnya. Tuh. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, kalau dia sudah mati, kalau dia jauh, kan makanya kalau dosa sesama manusia itu berat. Ada orang namanya mungkin pernah bersalah dengan sesama manusia, orang itu sudah tidak ada, maka syaratnya kita harus cari keluarganya. Kalau tidak dapat keluarganya, kita cari ahli warisnya. Kalau tidak dapat ahli warisnya, maka kita pergi di imam, pergi di ustaz, pergi di kiai, kita bacakan doa orang yang pernah kita sakiti. Olehnya itu Bapak dan Ibu sekalian, ini penting silaturahim ini kita pupuk, apalagi biasanya habis pilkada itu kadang-kadang ada yang berbeda. Perbedaan itu dalam Islam ada, wahtilafi ummati rahmah. Perbedaan itu rahmat. Jadi kita beda pilih ini, saya ingin ditanya, kau pilih siapa? Saya pilih 01. Kamu pilih Benzer, jadi tak apa. Saya daripada bohong. Ada orang bilang dia pilih 01, tapi setelah dia bilang tidak, saya orang yang 03. Nggak usah. Siapapun yang kita pilih, setelah selesai pemilihan, semua saling tahu, saling baik. Jangan ada. Olehnya itu, inilah dalam kehidupan kita pasti ada kita punya kesalahan-kesalahan. Maka oleh itu melalui momentum ini mari kita bersikap. Kalau kita tidak bersikap, maka pada saatnya kita merugi. Makanya ada orang bangkrut di hari kiamat. Man mukhlif, siapakah yang bangkrut di hari kiamat? Apakah orang yang punya harta bukan? Yang bangkrut itu banyak amalnya, ada hajinya, ada puasanya, ada sedekahnya. Tetapi ketika dia datang di pintu surga, semua amalnya itu dia kasihkan orang. Karena kenapa? Pernah dia perlebar masalahnya orang, namanya namimah, namanya fitnah. Maka oleh itu melalui momentum ini kita lihat Bapak Ibu. Tadi macam minta maaf Pak Desa, bukan marah tadi, bukan marah. Jangan tersinggung. Itu betul. Adalah orang tua kita yang memberikan kita yang terbaik, sama dengan orang tua kita. Bukan dia marah memang. Nada mungkin agak kaget, tapi itu bagian daripada pelajaran. Agar kita selalu, setiap kita mau melakukan sesuatu, konsultasi, baca dulu di Desa, sudah cocok atau tidak ini. Tuh. Jadi begitu. Karena walaupun kita hebat, pasti ada titik kelemahan kita. Maka khotibun nas bitudri umuri. Tuh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya ini luar biasa, ada talam. Seluruh masyarakat Baruta induk yang membawa makanan, ini tadi dibacakan ayatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang menyumbang di tempat ini, walaupun mungkin dia dalam keadaan tidak, tapi tetap dia menyumbang dengan tulus, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu masyarakat akan terima. Bahkan semakin banyak yang akan makan ini, bahkan ada
Biasanya kalau kita sudah pulang di kantungan, karena saya bukan minta di kantungan, ini bukan. Saya cuma mau bilang, biasanya kalau sudah pulang begini ada orang mengisikan di kantung. Kata Nabi ternyata pahalanya luar biasa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha meninggalkan keluarganya, maka pada saat itu semua wanita dilarang jangan pulang dulu. Dia kenapa laki-lakinya sudah suruh pulang, ibu-ibunya jangan dulu pulang. Ternyata dia sudah siapkan Aisyah, seluruh ibu-ibu yang pulang itu bawa kartu, kalau bahasa kita diputar tetangga. Dibawakan, maka Nabi lihat, maka ada asbabul wurudul hadis. Ketika Nabi lihat istrinya berbuat begitu, maka apa kata Nabi? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian mengundang orang banyak, maka dia dapat pahala ditambah dengan pahalanya orang hadir tidak mengulangi. Bapak Ibu punya pahala sampai hari kiamat kita akan dapat. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, pahala kalau kita makan luar biasa. Dan ternyata momentum ini pahalanya pahala silaturahim, perpanjang umur, memperluas rezeki, dan pahala yang sangat amat luar biasa adalah khudz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum biha. Sedekahnya Bapak Ibu ini akan membersihkan seluruh bentuk-bentuk kesalahan kita. Ini yang dapat saya sampaikan karena sudah terlalu ini sudah jam 4:45. Ada sambutan lagi dari Pak Bupati. Saya akhiri, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian apabila ada kata yang kurang etis atau kurang enak didengar. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan saya karena saya di Baruta ini sudah sering baru sudah tahu Pak Manji. Bahkan besok lagi baru teman lagi baru tamu besok. Kemudian hari ini juga di Baruta juga baru tamu. Maka mudah-mudahan persaudaraan kita semua ini persaudaraan dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.